Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai Kristus menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan pertanyaan ini? Mengapa aku diciptakan? Dan juga, apakah tujuan hidupku? Apakah hidupku telah memiliki arti? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 pertanyaan ini menjadi penting untuk kita renungkan di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Karena tidak dapat dipungkiri, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya ini, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Mazmur 103 ayat 15-16 mengatakan, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bunga di padang, itulah keberadaan kita yang sekarang ada, namun bisa jadi cepat lenyap. Saudaraku, seperti seseorang yang mampu menciptakan alat, menciptakan sebuah mesin, tentu pembuat alat itu, pembuat mesin itu memiliki sebuah tujuan tertentu untuk apa mesin itu diciptakan. Begitu pula dengan kita. Manusia diciptakan tentu ada sebuah tujuan. Dan untuk menjawab pertanyaan mengapa aku diciptakan, jangan mencari jawaban pada diri kita sendiri. Kita mencari jawaban mengapa aku diciptakan kepada Sang Pencipta. Siapakah yang menciptakan kita ini? Pertama-tama, untuk menjawab hal ini, percayalah bahwa kita diciptakan itu istimewa. Sekalipun kita diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda. Namun, kita diciptakan segambar dengan Allah, dan itulah istimewa. Tidak ada produk gagal di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, karena pencipta kita sempurna. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita istimewa. Kita memiliki sebuah tujuan ketika kita diciptakan. Yang seringkali yang menjadi gagal dalam menikmati perbedaan ini, yaitu karena dosa. Dosa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menginginkan keberadaan orang lain. Kita tidak menikmati keberadaan kita. Yang ada kita menginginkan keberadaan orang lain itu. Aku ingin seperti orang lain. Padahal setiap kita adalah istimewa. Sekalipun berbeda dengan orang lain, tetapi kita memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Lalu untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk bekerja bersama Allah. Dan ini yang harus kita renungkan. Keberadaan kita diciptakan dengan perbedaan satu dengan yang lainnya, potensi yang berbeda, talenta yang berbeda. Semua diciptakan untuk bekerja bersama dengan Allah, untuk melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui tujuan kita ini diciptakan, tujuan keberadaan kita ini? Ya tentunya di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita sebagai rekan kerja Allah, bekerja bersama Allah, tentu kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Caranya yaitu kita menghidupi sabda Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergumul dengan Tuhan, dan terlebih kita menerima keberadaan kita. Kita menerima diri kita. Sekalipun kita berbeda dengan orang lain, tidak menjadi persoalan bagi kita. Karena kita yakin ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ada potensi yang harus terus kita kembangkan. Sementara keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita, biarlah melengkapi di dalam kehidupan kita.
Lalu yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan ini bukan untuk memuaskan kehidupan kita sendiri. Apa yang ada dalam perjalanan kehidupan kita, keberhasilan, potensi, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Ketika kita dipanggil di dalam pekerjaan kita, bukan hanya sekedar saya bekerja, saya mendapatkan upah, saya mendapatkan berkat untuk kebutuhan saya. Tetapi ketika kita dipanggil dimanapun kita dipanggil, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, dimanapun kita berada, di situ kita harus menebarkan nilai-nilai kekal. Nilai kekal harus kita sampaikan. Karya Allah, keselamatan Allah harus kita sampaikan melalui apa yang dapat kita lakukan melalui pekerjaan-pekerjaan kita, talenta-talenta kita. Jadi apa yang kita miliki bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, bahkan pekerjaan yang kita hidupi, begitu juga hasilnya bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Perjalanan kehidupan kita untuk menyatakan sebuah nilai kekal. Nilai kekal harus tersampaikan. Sehingga apa yang menjadi milik kita bukan sepenuhnya milik kita. Kita hanyalah pengelola, penata layan. Dan kita harus menyatakan nilai kekal dengan apa yang kita miliki. Dengan rezeki yang kita miliki. Bukan untuk kita nikmati sendiri, namun kita juga harus menikmatinya bersama orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu indah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ia menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Keberadaan kita sebagai rekan kerja Allah. Dan kita dipanggil sebagai rekan kerja untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Lalu kita harus sadar bahwa perjalanan kehidupan kita hanyalah singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani kehidupan ini kita mengerti langkah hidup kita. Kita menemukan tujuan hidup kita, mengetahui tujuan hidup kita, dan melaksanakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin kehidupan ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun nilai kekal harus kita nyatakan melalui kehidupan kita. Semangat di dalam perjalanan kehidupan. Engkau berharga di mata Tuhan, kita semua berharga di matanya, dan kita adalah rekan kerja Allah. Tuhan memberkati.